Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Setia Prastiwi, NIM 2017-017-032. Di sini saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul pengaruh return on asset, return on equity, net profit margin, dan umur perusahaan terhadap perataan laba atau income smoothing. Studi kasus pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015 sampai 2019. Latar belakang yang pertama, fenomena yang berkaitan dengan perataan laba ini pernah terjadi pada PT Inovasi Infracom atau INVS. Pada tahun 2015 terindikasi salah saji pada laporan keuangan periode September 2014. Terdapat 8 item yang perlu perbaikan. Sebelumnya, manajemen telah merevisi laporan keuangan pada periode Januari sampai September 2014. Dalam revisinya, terdapat beberapa perubahan pada laporan keuangan. Salah satunya yaitu perubahan pada nilai aset tetap. Aset tetap ini mengalami penurunan yang awalnya 1,45 triliun menjadi 1,16 triliun. Selanjutnya, perbedaan penelitian. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian ini, peneliti menambahkan satu variabel independen yaitu variabel umur perusahaan. Selanjutnya, landasan teori. Terdapat dua landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama, teori agensi. Teori agensi ini merupakan konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual antara agen dan prinsipal. Hubungan teori agensi ini berkaitan dengan perataan laba karena adanya perbedaan kepentingan antara agen dan prinsipal. Di samping itu, adanya asimetri informasi juga memberikan kesempatan kepada manajemen untuk melakukan perataan laba. Yang kedua adalah teori sinyal. Teori sinyal menyatakan bahwa terdapat kandungan informasi pada pengungkapan suatu informasi yang dapat dijadikan sinyal bagi investor dan pihak potensial lainnya. Manajer yang telah memiliki informasi laba ini terdorong untuk menerbitkan laporan keuangan yang mengandung perataan laba dengan tujuan untuk memaksimalkan keuntungan dan juga untuk menghindari kecurigaan prinsipal bahwa kinerja perusahaan buruk. Selanjutnya, kerangka penelitian. Pada penelitian ini menggunakan perataan laba sebagai variabel dependen dan ROA, ROE, NPM, dan umur perusahaan sebagai variabel independen. Terdapat 4 hipotesis dalam penelitian ini. Yang pertama, hipotesis 1, return on asset berpengaruh positif terhadap perataan laba. Yang kedua, return on equity berpengaruh positif terhadap perataan laba. Hipotesis yang ketiga, net profit margin berpengaruh negatif terhadap perataan laba. Hipotesis terakhir atau hipotesis keempat yaitu umur perusahaan berpengaruh positif terhadap perataan laba. Selanjutnya, sifat penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder atau yang berbentuk angka. Selanjutnya, populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sampai 2019. Selanjutnya, sampel. Penelitian ini menggunakan purposive sampling method, yaitu pengambilan sampel didasari pada pertimbangan tertentu. Sampel yang memenuhi kriteria sebanyak 49 perusahaan atau 245 laporan keuangan tahunan. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Hipotesis pertama, variabel ROA memiliki nilai signifikan sebesar 0,684 lebih besar dari 0,05 dan B sebesar 0,854 dengan arah positif, sehingga hipotesis pertama yang menyatakan bahwa ROA berpengaruh positif terhadap perataan laba ditolak. Hal ini berarti semakin besar atau semakin kecilnya ROA tidak memiliki pengaruh terhadap perataan laba. Hipotesis kedua yaitu variabel ROA memiliki nilai signifikan sebesar 0,508 lebih besar dari 0,05 dan nilai B sebesar 0,519 dengan arah positif, sehingga hipotesis kedua yang menyatakan bahwa
bahwa ROE berpengaruh positif terhadap perataan laba ditolak. Hal ini berarti semakin besar atau semakin kecilnya ROE tidak memiliki pengaruh terhadap perataan laba. Hipotesis ketiga, variabel NPM memiliki nilai signifikan sebesar 0,010 lebih kecil dari 0,05 dan B sebesar min 4,205 dengan arah negatif, sehingga hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa NPM berpengaruh negatif terhadap perataan laba diterima. Hal ini berarti semakin besar NPM, maka perataan labanya semakin kecil. Hipotesis keempat yaitu variabel umur perusahaan memiliki nilai signifikan sebesar 0,663 lebih besar dari 0,05 dan nilai B sebesar min 0,063 dengan arah negatif, sehingga hipotesis keempat yang menyatakan bahwa umur perusahaan berpengaruh positif terhadap perataan laba ditolak. Hal ini berarti semakin besar atau semakin kecilnya umur perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap perataan laba. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah dan kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.